Hai, selamat malam. Kita jumpa lagi. Saya adalah sudah banyak beberapa buah konten saya dengan nama akun saya Syams Gancor. Di awal pertemuan kita, saya bawakan suling dari pipa di pinggir empang atau tambak ikan. Sekarang saya lagi berada di kediaman adik saya, salah satu kecamatan di Konawe Selatan. Itu kelurahan Lapuko, kecamatan Merono. Baru saja saya tiba. Nah, inilah contoh pekerja keras. Di awal rumah tangganya kasihan, tapi setelah saya masuk tadi ini, alhamdulillah. Sekolahnya cuma tamatan SMA, tapi pikirannya itu. Dia berusaha mencari nafkah dari nol. Setelah dia tamat SMA sampai dia kawin, alhamdulillah dia capai apa yang dia cita-citakan. Jadi saya himbau untuk anak-anak generasi baru, janganlah berpangku tangan, rajin bekerja keras. Lihat peluang-peluang yang ada. Kalau ada tanah kosong, diisi, ditanami. Pelabuhan atau lautan di sekitar pelabuhan itu bisa bikin bagang, mengail ikan. Ada juga persawahan, perkebunan, hutan, pohon-pohon sagu banyak. Janganlah merasa malu untuk mengelola, untuk bekerja, untuk mencari uang. Nafkah yang penting halal, itu utama. Jangan sekarang hanya main tawuran, berkelahi, saling baku adu kata-kata yang tidak pantas. Setengah mati orang tua bina kita. Kita tidak ada rasa untuk peduli atas himbauan nasihat dari orang tua kita. Jadi keadaan Indonesia sekarang ini, alhamdulillah, dengan dipimpin Bapak Prabowo ini lumayan ada perubahan dari tata kelola kenegaraan kita. Saya sangat mendukung apabila para korupsi itu diburu. Dia mau dipaksa kalau perlu untuk mengembalikan uang negara kita, uang rakyat kita. Karena dikelola memang untuk kemakmuran rakyat. Baik itu segala macam tambang kita, ada di laut, di perut bumi, di atas bumi, harus kita kelola bersama dengan baik. Mulai dari himbauan, arahan dari pemimpin kita, apalagi kita ini generasi baru, anak-anak milenial, itulah calon-calon pemimpin penerus kita di masa yang akan datang. Jangan berpangku tangan, jangan cuma nongkrong, cuma berkumpul tidak punya arti. Akhirnya ujung-ujungnya tawuran, bertengkar, minum, mabuk-mabukan. Mungkin sudah ada yang makan menggunakan obat-obat terlarang. Itu hanya merusak generasi bangsa kita, hanya merugikan diri kalian sendiri, sehingga kita tidak akan maju atau hidup makmur sejahtera. Kita ini negara hukum, negara Pancasila, karena berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Itu harus kita jawantakan, harus kita hayati, amalkan, realisasikan di lapangan. Bukan cuma simbol doang, bukan cuma kata-kata doang, tapi aksi nyata. Itu yang penting. Mudah-mudahan pemimpin kita ini baik dan makin membaik keadaan negara kita, akan makin maju menuju Indonesia emas di 2045. Kita harus sudah sejahtera bersama. Jangan kita bermalas-malasan, khususnya para generasi muda, kaum milenial yang akan datang harus bisa jadi pemimpin. Minimal jadilah pemimpin di rumah tanggamu sendiri yang baik. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan baik diri sendiri maupun keluarga dengan cara yang baik pula, dengan cara yang halal. Karena sungguh luar biasa keadaan kekayaan negara kita yang disediakan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita gimana mengelolanya. Kalau pemimpin yang arif dan bijaksana, yang betul-betul amanat dari dulu, tidak membiarkan para koruptor, para mafia, tanpa bekerja pun kita ini sudah bisa mendapatkan uang tiap bulan sebanyak 20 juta rupiah. Dan ketika itu betul-betul terjadi, terwujudkan, kita akan sejahtera, adil, makmur, sentosa. Negara luar juga tidak akan punya niat lagi untuk merampas kekayaan kita, karena kita sudah kelola sendiri dengan baik, tidak menjual murah bahan bakunya. Kita sudah mampu memproduksi sendiri, menghilirisasi sendiri. Nah, inilah yang kita harus bantu atau dukungkan oleh presiden kita, agar seluruh mafia maupun koruptor mengembalikan uang negara kita, agar kita bisa hidup makmur sejahtera. Oke? Marilah kita selalu bekerja keras, dilandasi oleh akhlak kita, moral kita, utamanya keyakinan agama kita. Kita harus betul-betul laksanakan, sehingga dua hubungan ini akan baik, yaitu hablu minallah dan hablu minannas, hingga akhir hayat kita. Oke? Jangan lupa subscribe. Terima kasih.